Jejak digital oknum dosen senior UI yang nyinyir terhadap Jokowi sejak 2014 silam. Ditulis oleh Nafis Seward di seward.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Beberapa hari lalu, penulis sempat kaget setelah membaca tulisan Mbak Nina di seward.com. Mungkin karena sudah masuk bulan September ya, makanya isu PKI mulai muncul. Biasalah agenda tahunan para oposisi. Penulis tidak heran jika isu basi PKI selama ini di-up oleh orang-orang dungu level rendahan karena mereka tidak bisa berpikir jernih. Mereka koar-koar tentang PKI, bakar bendera PKI, mengatakan PKI semakin nyata, tetapi mereka sendiri tidak bisa menunjukkan siapa PKI dan di mana PKI-nya berada. Kiflan Zain, seorang elit senior juga paling getol teriak isu PKI dengan mengatakan sudah berdiri Partai Komunis Indonesia atau PKI di bawah pimpinan Wahyu Setiaji. Kiflan juga berujar bahwa PKI sudah memiliki struktur hingga tingkat desa dan bermarkas di wilayah Matraman, Jakarta Pusat. Tetapi faktanya markas PKI yang dimaksud Kiflan adalah gedung tua yang sudah kosong. Para oposisi selama ini membawa bendera PKI sendiri, bakar sendiri, teriak markas PKI ternyata gedung kosong, dan ternyata masih banyak orang dungu yang percaya tentang isu PKI ini. Yang lebih mirisnya, seorang oknum dosen UI bernama Taufik Bahaudin juga koar-koar tentang kebangkitan PKI. Gimana ceritanya seorang oknum dosen masih teriak tentang isu PKI tahun 2021 saat ini? Apakah Taufik Bahaudin ini pura-pura tidak tahu bahwa isu PKI tersebut dihembuskan oleh kelompok politikus busuk dan radikalisme agama seperti para peneliti utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI? Faktanya, isu PKI itu sudah didengungkan oleh oposisi sejak Pilpres 2014 silam. Tetapi setelah 7 tahun kemudian, saat ini tahun 2021, masih ada saja yang teriak PKI. Aneh tapi nyata. Sekilas jejak digital Taufik Bahaudin setelah penulis telusuri, selain sebagai dosen ekonomi UI, Taufik Bahaudin ini merupakan Presiden Direktur Lembaga National Leadership Center atau NLC. Pada tahun 2013 lalu, Taufik Bahaudin mengatakan lembaganya telah menguji sekitar 11 nama calon, baik yang telah menyatakan siap maju sebagai capres maupun yang masih dielukan atau dijagokan sebagai capres. Dari seluruh calon yang ditanyakan ke publik melalui daftar pertanyaan tertutup, Prabowo memiliki peluang tertinggi untuk dipilih publik dalam Pilpres 2014, yakni sekitar 35%. Sementara di posisi kedua diduduki Megawati 20% dan disusul Yusuf Kala 12% pada posisi ketiga. Hasil survei lembaga NLC milik Taufik Bahaudin yang bekerja sama dengan lembaga riset internasional Taylor Nelson Sofres atau TNS yang berbasis di Inggris menyimpulkan Prabowo berpeluang terpilih dalam Pilpres 2014. Ternyata yang menang Pilpres 2014 silam adalah Presiden Jokowi yang namanya tidak ada dalam survei lembaga NLC milik Taufik Bahaudin ini. Pada tahun 2014 silam, Taufik Bahaudin khawatir terhadap kondisi ekonomi ke depan setelah pemilu 2014, terutama bila Jokowi menjadi presiden, seperti munculnya kembali kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI di zaman pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Bisa saja terulang, kan bukan BLBI saja, jual Indosat, jual kapal tanker VLCC Pertamina, jual gas murah ke Cina. Nanti kalau kembali berkuasa bentuknya bisa lain lagi, ujar Taufik di Jakarta. Faktanya, hanya di zaman Presiden Jokowi aset ex-BLBI disita oleh negara. Pada Agustus 2021 lalu, pemerintahan Jokowi melalui Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI menyita sejumlah aset properti milik mereka yang tersandung dalam kasus BLBI 22 tahun silam. Pengambil alihan aset bernilai triliunan rupiah itu dilakukan terhadap 49 bidang tanah seluas 5.291.200 meter persegi yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Tangerang, dan Bogor. Bahkan pada tanggal 9 September 2021 lalu, aset properti ex-BLBI di kawasan elit Jakarta disita negara. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Arsyad Rashid juga mengapresiasi langkah pemerintah memburu aset penerima BLBI. Terkait upaya pemerintah mengejar aset obligor dan debitur BLBI, kami mendukung dan menghargai upaya pemerintah ini, katanya kepada Investor Daily di Jakarta. Jadi masih percaya dengan ocehan Taufik Bahaudin terkait BLBI jika Jokowi jadi presiden pada tahun 2014 silam?
Pada tahun 2015 setelah Jokowi jadi Presiden Indonesia, Taufik Bahaudin yang merupakan salah satu peneliti Brainware Institute ini masih nyinyir terhadap Presiden Jokowi dengan mengatakan sebenarnya yang perlu direvolusi mental itu Presiden Jokowi dulu. Pada Pilpres 2019 lalu, Taufik Bahaudin juga nyinyir lagi dengan mengatakan bahwa Pilpres 2019 bukan sekedar pertarungan ulang antara capres petahana Joko Widodo melawan Prabowo Subianto. Duel keduanya merupakan pertempuran antara kepentingan dan keyakinan. Pasangan calon 02, Prabowo bertarung karena keyakinan, tetapi paslon 01, Jokowi karena kepentingan, imbuhnya. Dan Taufik Bahaudin mengatakan demikian di Sekretaris Nasional atau Seknas Prabowo Sandi, Menteng, Jakarta Pusat. Jadi sudah paham bukan siapa dia sebenarnya? Taufik Bahaudin ini juga nyinyir terhadap Komnas HAM terkait kematian 6 orang laskar FPI beberapa bulan lalu. Yang terbaru, dia mengajak masyarakat untuk waspada terhadap PKI Gaya Baru. Taufik Bahaudin mengutip sebuah riset dari seorang mahasiswa UI yang mengungkapkan berbagai fakta mengejutkan di balik tumbuhnya PKI Gaya Baru yang bergerak secara senyap di tanah air. Hasil riset seorang mahasiswa UI untuk mengambil S3 di UI. Dia menampilkan hasil riset yang disebut bangkitnya komunis gaya baru dan di Indonesia muncul dalam bentuk PKI Gaya Baru. Kata Taufik Bahaudin, oh ternyata hasil riset mahasiswa UI yang sedang ambil S3 di UI ya. Hasil riset di dalam negeri ya, bisa dipertanggungjawabkan nggak? Penulis penyalin hasil doktoral tesis seorang mahasiswa Indonesia di Universitas Belanda atau luar negeri tentang jejak digital sebuah lembaga mahasiswa dan tokoh elit politik senior di Indonesia yang tidak banyak diketahui oleh publik. Mau adu data? Taufik Bahaudin menegaskan bahwa fakta yang telah didukung oleh riset dari salah satu mahasiswa UI tersebut telah dipaparkan dalam sejumlah seminar atau forum ilmiah dan disaksikan oleh sejumlah purnawirawan TNI dan pengurus KAMI. Disaksikan oleh sejumlah pengurus KAMI yang mana ini? Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia yang merupakan sayap partai PKS atau oposisi. Kami sayap PKS yang pernah demo peduli Suriah sambil bawa bendera pemberontak Suriah. Kami sayap PKS yang minta Presiden Jokowi turun sejak 2015 silam. Lol. Jadi ingat Ketua BEM UI, Leon Alvinda Putra yang nyinyir terhadap Presiden Jokowi adalah mahasiswa jurusan manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI dan salah satu dosen senior di Fakultas Ilmu Ekonomi UI adalah Taufik Bahaudin yang sudah lama anti terhadap Jokowi. Apakah ini sebuah kebetulan? Jadi silahkan menilai sendiri apa dan siapa sebenarnya Taufik Bahaudin ini. Bagaimana menurut Anda? Kabarnya mau hujan lagi. Awas kelelep Pak Gubernur DKI Jakarta. Ditulis oleh Widodo SP di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Apakah kemarin di daerah Seawarders diguyur hujan? Saya mendapat informasi terpercaya bahwa kemarin secara serentak terjadi hujan di beberapa daerah, termasuk daerah di mana saya tinggal. Awalnya sih hujan turun rintik-rintik sebelum berubah cukup lebat yang bertahan sampai 2-3 jam lamanya. Kondisi ini bagi saya agak mengejutkan karena rasanya belum lama kita menikmati musim panas dengan kondisi sumuk luar biasa pada siang harinya. Lah kok sesekali masih hujan saja. Beberapa hari ini langit juga terlihat mendung pada waktu-waktu tertentu, pertanda sewaktu-waktu hujan bisa turun membasahi bumi. Bicara soal hujan, biasanya kita mengingat dua daerah, yakni Bogor yang dikenal sebagai daerah yang basah karena lebih sering hujan daripada panasnya. Masih enggak sih dikenal sebagai kota hujan? Dan satu lagi tentunya DKI Jakarta. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Jakarta ini sekalipun sedang dalam kondisi kering dan panas, tetapi mendadak bisa mendapat kiriman air secara gratis dan melimpah ketika Bogor terjadi hujan lebat sampai air sungai meluap. Tanpa permisi air langsung dikirim saja memenuhi kali-kali yang ada di Jakarta, terutama yang sejurusan dengan aliran air sungai yang ada di hulu sana. Dan kita semua tahu bahwa sampai detik ini program penanggulangan banjir sepeninggal Gubernur Ahok yang sempat diteruskan oleh Pak Jarot masih jalan di tempat alias tidak ada progres apa-apa.
Mau membenahi juga rasanya sukar untuk diwujudkan karena dengar-dengar duitnya sudah menipis. Kalau tidak bisa disebut sudah habis. Jangan-jangan duit yang ada di APBD Jakarta saat ini adalah duit hasil utangnya dari pemerintah pusat. Selain itu, program pencegahan banjir apapun namanya itu jelas membutuhkan rencana yang jelas, terukur, dan yang tak kalah pentingnya didasari dari niat yang tulus untuk mencegah kembali tergenangnya wilayah ibu kota Indonesia itu setiap kali musim penghujan tiba. Yang tentu saja persiapannya dilakukan jauh sebelum musim penghujan tiba. Kisaran bulan Mei sampai Agustus mungkin bisa dibilang waktu yang tepat jika mengingat bahwa April sampai Oktober biasanya secara umum curah hujan tidak akan tinggi. Itu kata guru sekolah saya dulu. Yang semakin kesini rasanya sudah tidak akurat lagi, dijadikan sebagai tolok ukur mengenai kondisi cuaca yang semakin tidak menentu. Namun secara umum sedikit banyak masih bisa dipakai sebagai patokan awal sambil berkonsultasi misalnya ke Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG sekedar ingin memastikan saja. Namun saya kok belum mendengar ada program lanjutan terkait normalisasi, naturalisasi, atau apapun sebutannya supaya nanti ketika Jakarta mulai dihajar banjir lagi dampaknya tidak akan terlalu mengerikan seperti yang kerap terjadi selama 4 tahunan ini, khususnya sejak Anies Sandi dilantik pada 2017 lalu. Melihat situasi ini saya hanya khawatir, apalagi membaca bahwa beberapa hari ini daerah Jakarta akan diguyur hujan lagi, yang kemungkinan diikuti hujan di daerah-daerah sekitar yang kerap mengirimkan air berlimpah secara gratis lagi. Jangan-jangan Jakarta bisa banjir nih, entah karena hujan yang mengguyur dari langit di atas Jakarta maupun air kiriman dari daerah hulu termasuk Bogor tentunya. Dan kalau kemarin kita baru saja diramaikan oleh viralnya berita DKI 1 kecemplung got karena jalannya meleng, tidak fokus atau karena kebanyakan gaya, semoga saja kalau Jakarta sampai tergenang orang itu tidak sampai kelelep. Warga Jakarta masih membutuhkan kepemimpinan beliau. Meski tidak jelas juga program dan hasil kerjanya kalau sudah urusan hujan, normalisasi sungai, dan penanganan banjir. Tapi nggak apa-apalah, beliau harus dijaga agar jangan sampai kenapa-kenapa. Karena Formula E masih belum jadi digelar, uangnya juga masih belum jelas pertanggungjawabannya. Beliau juga butuh fisik dan mentalitas yang kuat kalau urusan kelebihan bayar nanti mendadak diperkarakan oleh KPK. Lalu mulai ada panggilan demi panggilan yang harus dipenuhi oleh pilihan JKT58 itu. Makanya jangan sampai kelelep ya Pak. Setidaknya tunggu sampai masa jabatan Anda berakhir. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?